Dari kelas 11 BD dengan cerita Danau Toba. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya yang bernama Toba. Toba terbangun dari tidur, terlihat gelisah. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk. Dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak nafas. Toba pergi ke kamar ibu. Ibu kenapa Bu? Ibu tidak apa-apa anakku. Ibu hanya sesak napas dan biasa saja. Jangan khawatir. Tidak Bu, Ibu sudah tidak baik-baik saja. Tolong ambilkan air minum anakku. Toba menyodorkan minuman. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu telah dekat. Ibu, jangan tinggalkan aku sendiri Bu. Anakku, kau pasti bisa hidup tanpa ibu. Kau kan anak kuat, kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Bu, Ibu jangan tinggalkan aku. Ibu Toba meninggal, dan Toba pun bersedih hati. Kini Toba hidup seorang diri dan rajin bekerja. Setelah bekerja, Toba pergi memancing. Mancing mania, mantap. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan ikan yang besar dan indah ini. Toba pulang ke rumah dengan gembira. Ia menyadari kayu bakar habis dan pergi mencarinya. Ikan diletakkan di dapur. Setelah Toba kembali, ia terkejut melihat ikan telah hilang. Ikanku yang besar dan cantik, kemana itu? Apakah sudah dimakan kucing? Tunggu, jangan bunuh aku. Aku bersedia menemanimu asal kau tidak membunuhku. Suara siapa itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia biasa sepertimu. Terima kasih telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah itu? Tentu saja, tetapi ada satu hal yang harus kau rahasiakan. Kau tidak boleh memberitahukan kepada masyarakat bahwa aku sebenarnya adalah ikan. Karena jika masyarakat tahu, akan terjadi bencana yang sangat besar yang melanda desa ini. Baiklah, serahkan itu kepadaku. Setelah Toba dan Putri menikah, mereka tinggal di desa. Hei Nam, lihat itu si Toba. Dia sudah menikah dengan wanita cantik. Allah, kali si cewek itu dia benar-benar. Kau kan tahu si Toba itu pupuk alias bujang lapuk. Iya, betul itu. Mana mungkin dia tiba-tiba menikah dengan wanita cantik seperti itu. Sudahlah, kita pulang saja. Jijik aku melihatnya. Yuk. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Pak Toba dan Putri menjalankan kehidupan mereka selayaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Loh, makanan siang untukku di mana Bu? Tadi sudah saya siapkan, Pak. Makan siang untuk Bapak sudah saya habiskan tadi. Sebenarnya aku masih lapar. Sudah, aku mau pergi main dulu. Kamu terlalu memanjakan Samosir, Bu. Ya sudah Pak, maafkan saya. Sudahlah, jangan terlalu terbawa emosi hanya karena makanan. Ingat, Samosir anak kita satu-satunya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Buatkan saya makanan, saya lapar. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya. Pada suatu hari, Putri meminta Samosir untuk mengantarkan makan siang untuk Toba. Namun, pada saat itu Samosir tidak ada di rumah. Putri pun mencari Samosir yang ternyata sedang bermain bola dengan temannya. Samosir, kamu di mana, Nak? Hei Samosir, kamu dipanggil ibumu itu. Samosir, tolong bantu ibu, Nak. Apa Bu? Tolong antarkan bekal ini untuk bapakmu. Saya sudah masih bermain. Samosir, tolonglah antarkan bekal ini untuk bapakmu. Ibu sajalah. Ibu sudah masak
Samosir, nanti dia marah. Ya sudah, sini. Samosir mengambil bekal dengan perasaan tidak ikhlas. Sesampainya di pertengahan jalan, ia merasa lapar dan memakan bekal untuk bapaknya itu. Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Samosir menghabiskan bekal. Tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun melanjutkan perjalanannya. Samosir pun tiba di ladang tempat kerja bapaknya dengan membawa kotak kosong. Bapaknya yang telah kelaparan pun menyambut Samosir dengan perasaan gembira. Woi Samosir, mana masakan ibumu? Sudah saya habiskan, Pak. Tadi saya dalam perjalanan ke sawah. Kamu gimana sih Samosir? Kamu kok rakus banget sih? Dasar anak ikan. Samosir terkejut dan lari pulang. Samosir tiba di rumah dan bertanya kepada ibunya. Bu, Ibu, Ada apa anakku? Kenapa kamu nangis seperti ini? apa kamu benar anak ikan? Siapa yang berkata seperti itu kepadamu, nak? Jawab ibu. Ibu, kata bapak, aku ini seorang anak ikan, makanya aku rakus. Benarkah itu? Iya, Sir. Kau adalah seorang anak ikan. Ibumu adalah ikan sebelum menikah dengan bapakmu. Sudah, jangan dengarkan perkataan bapak. Sekarang segera pergi ke tempat bukit yang tertinggi di desa ini. Baik, Bu. Suamimu sudah meninggal janji. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi. Kau harus meninggalkan muka bumi. Kau harus kembali ke tempat asal kamu, yaitu ke sungai. Kembalilah menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi dari sungai. Setelah mendengar suara gaib, saat itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit jadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak seperti biasanya, langit gelap seperti ini. Iya, sepertinya akan terjadi bencana sangat besar. Benar itu. Lama-kelamaan, desa kita akan tenggelam. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tapi semuanya telah sia-sia. Kita sudah terlambat. Sungai di desa ini akan meluap dan menenggelam desa ini. Maka dari itu, kita harus berlindung diri mulai sekarang. Betul itu. Ayo kita pergi ke atas bukit. Putri telah tiba di tepi sungai. Langit menggelap, kilat menyambar, disertai bunyi guru yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba. Dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir.